Dan desa yang kami tuju kali ini merupakan salah satu contoh akses jalan menuju ke sana belum pernah sama sekali mengalami perbaikan. Kali ini tim Indonesiaku tiba di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini letaknya dikelilingi daerah perbukitan dengan tanah yang sangat subur. Tak heran jika berbagai macam tanaman budidaya tumbuh subur di Kepahyang, termasuk kopi, tanaman komoditi andalan kabupaten ini. Saat ini saya berada di Desa Sosokan Cintamandi, desa terakhir sebelum desa tujuan. Di sini saya melihat beberapa warganya yang sedang menjual kopi. Ternyata warga ini adalah pengojek biji kopi yang biasa membawa kopi dengan motor dari Desa Langgarjaya, desa tujuan saya. Saya pun meminta mereka untuk mengantarkan saya dan tim ke Desa Langgar dengan motor-motor mereka. Tampilan motor mereka seakan menunjukkan sulitnya jalan yang akan kami lalui. Titik awal berangkat Desa Sosokan Cintamandi, perjalanan lumayan lancar karena jalur yang kami lalui sudah mengalami pengerasan dengan batu kerikil. Namun, di ujung jalan ini, kami harus sedikit memodifikasi roda motor kami dengan rantai besi. Ya, menurut keterangan mereka, medan jalan di depan berupa jalan tanah yang licin dan genangan air bercampur lumpur. Kabupaten Kepahyang yang ada di Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun belum semuanya merata ke seluruh area. Dan desa yang kami tuju kali ini merupakan salah satu contoh. Kabarnya sejak tahun 2009, akses jalan menuju ke sana belum pernah sama sekali mengalami perbaikan. Untuk melewatinya saja kami harus memasang rantai di ban motor agar tidak tergelincir nanti. Seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus Indonesiaku. Rantai besi sudah dipasang, kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar 500 meter melaju, kami sudah berhadapan dengan titik terparah dari jalur ini. Menurut saya, jalur ini lebih cocok disebut kubangan dibandingkan sebuah jalan. Bagaimana tidak, genangan air bercampur lumpur ini hampir 50 cm dalamnya. Miris. Inilah akses satu-satunya. Tidak ada jalur lain yang bisa diambil sebagai alternatif. Saya tak bisa membayangkan jika hujan mengguyur daerah ini. Jalur yang kami lalui pasti akan berlipat-lipat parahnya. Lepas dari titik kubangan lumpur, ternyata perjuangan kami belum berakhir. Kini kami dihadapkan jalan setapak yang harus kami lewati. Tanah di sini memang tidak berlumpur seperti jalan yang sudah kami lalui tadi. Namun, tantangannya berubah menjadi jalur selebar tapak roda dengan kedalaman hingga 30 cm. Kondisi ini pastinya adalah kondisi jalan yang tidak mudah dilalui. Ceruk dalam di jalur jalan ini menandakan seringnya motor dengan beban sangat berat melewati jalur ini. Ya, bisa dipahami mengingat setiap hari warga membawa kopi hingga 300 kg per satu unit motor. Belum lagi saat musim panen, kendaraan roda 2 makin banyak berseliweran membawa kopi-kopi para petani kepada para pembelinya yang biasa menunggu di batas Desa Sosokan Cintamandi. Biasanya warga dan para pelintas akan menimbun ceruk dengan tanah agar tak terlalu dalam. Saat menempuh perjalanan seperti ini, kami harus siap mental. Terkadang hal-hal tak terduga terjadi. Seperti yang dialami motor yang saya naiki. Rantai di ban motor yang saya tumpangi putus. Inilah mengapa biasanya warga atau para pelintas berangkat secara berkelompok untuk mengantisipasi hambatan secara bersama-sama dalam perjalanan. Jarak desa tujuan kami sebenarnya hanya 8 km. Namun ternyata butuh waktu cukup lama untuk sampai tujuan. Pemerintah sebenarnya pernah melakukan perbaikan jalan ini, tetapi sudah lama sekali, yakni tahun 2006. 3 jam perjalanan penuh perjuangan. Akhirnya kami pun sampai di Desa Langgarjaya.
Sungguh 8 km yang sangat melelahkan. Dari desa terakhir tadi, desa Sosokan Cinamandi, kami berangkat jam 10, tapi sekarang sudah jam 1 siang. Untuk ukuran hanya 8 km, perjalanan ini termasuk sangat lama. Akan ada ceritanya jika aksesnya memadai. Inilah Desa Langgarjaya, pemukiman asri dengan 257 kepala keluarga di dalamnya. Desa ini terbilang masih tradisional. Semua bangunan rumah terbuat dari kayu seadanya. Sulitnya akses membuat waktu seakan mati di desa ini. Pagi ini saya mengikuti Eli dan suaminya ke kebun kopi. Pada masa panen biasanya warga saling bahu-membahu. Saat membantu tetangga, tentu mereka mendapat imbalan. Namun bayaran yang diterima bukan dalam bentuk mata uang, melainkan bahan sembako atau bisa dibayar dengan tenaga lagi. Benar saja jika Desa Langgarjaya ini disebut-sebut sebagai salah satu penghasil kopi terbesar yang ada di Kabupaten Kepahyang. Karena memang di sekeliling kami ini kebun kopi semua. Tapi 2 tahun terakhir merupakan masa-masa yang cukup sulit bagi warga karena kualitas kopi yang dihasilkan tidak sebagus dan sebanyak beberapa tahun yang lalu. Karena hama yang banyak dan juga cuaca yang ekstrim. Bagi warga Langgarjaya, kopi sudah seperti nafas mereka. Tantangan cuaca tak membuat warga menyerah dalam membudidayakan kopi. Warga berinovasi dengan teknologi sambung pucuk atau grafting. Seperti Eli yang baru merealisasikan kopi sambung ke kopinya di lahan seluas 0,5 hektar. Dari dulu keluhan kami yang selaku petani kopi ya di harga gitu, Din. Kadang-kadang itu turun, kadang-kadang naik. Yang kebanyakan ya turun gitu. Gak stabil gitu. Kata rugi seperti tak bisa lepas dari kehidupan para petani kopi di Desa Langgarjaya. Di saat harga kopi rata-rata di luar meningkat, warga tetap tak bisa menentukan harga kopi mereka secara mandiri. Mereka harus takluk dengan para tengkulak. Para tengkulak tidak mau membeli kopi warga jika harga yang mendekati harga pasar. Tidak hanya masalah pertanian yang menjadi persoalan di Desa Langgarjaya. Nasib pendidikan anak-anak di Langgarjaya juga memprihatinkan. Di Langgarjaya hanya ada PAUD dengan murid yang sangat sedikit. Ada juga sekolah dasar namun masih berupa kelas jauh yang hanya terdiri dari 5 orang anak kelas 1. Kelas jauh ini baru terbentuk beberapa bulan lalu, itu pun atas usulan warga. Ruangannya juga masih menumpang dengan bangunan PAUD. Cukup mengherankan mengapa di sini belum ada sekolah dasar. Padahal di desa tetangga, Desa Damar Kencana yang jaraknya lebih jauh ke dalam sudah terdapat fasilitas ini. Di PAUD terdapat 3 orang guru yang secara bergantian mengajar. Setelah ada kelas jauh, 1 tenaga pengajar pun direkrut lagi. Wanita muda inilah yang menjadi guru kelas jauh. Indah adalah warga Langgarjaya yang baru tamat SMA di kabupaten. Karena masih terbilang sangat muda dan belum berpengalaman, Indah masih sering mendapat bimbingan dari guru lain. Beberapa warga yang ragu dengan kualitas sekolah di desa lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di luar desa. Sementara bagi mereka yang orang tuanya tidak memiliki biaya, pilihannya hanya satu, putus sekolah. Pengajar seperti Indah tidak mendapat bayaran, semua ia kerjakan secara sukarela demi membantu adik-adiknya mendapatkan pelajaran yang layak. Jika angka putus sekolah yang ada di Desa Langgarjaya ini tinggi, tidak mengherankan pemirsa. Karena keadaannya saja seperti ini. Mereka hanya memiliki 1 fasilitas pendidikan, yang sebenarnya ini adalah bangunan PAUD yang dipergunakan juga untuk sekolah jauh. Muridnya juga hanya sedikit sekali. Jika keadaannya terus seperti ini, bagaimana kabar mereka sebagai penerus bangsa? Dan bagaimana kabarnya mereka yang seharusnya mendapat hak pendidikan selama setidaknya 9 tahun? Sebenarnya sudah ada rencana pembangunan sekolah dasar di Langgarjaya, namun kabarnya persyaratan dari instansi terkait belum bisa dipenuhi.
Salah satunya adalah jumlah murid. Untuk bisa mendapatkan fasilitas sekolah dasar, setidaknya harus ada 30 hingga 40 siswa. Wah, prihatin banget. Sedih lihatnya. Gimana ya, mau belajar itu susah. Yang pertama, faktor yang utama paling belajar itu buku. Nah, itu kalau mau ada seperti acara di luar itu, mau ikut kegiatan itu susah anak-anaknya di sini. Jadi prihatin ya itu, nah sedih lihat anak-anak itu nggak ada perkembangannya. Ini cuman ada berkembangnya di desa ini aja. Jadi nggak ada maju-majunya. Kami tuh pengen ikut lomba di luar di kabupaten kayak gitu kan, pengen kayak gitu. Tapi gimana faktor jalannya ini? Kepala Desa Langgarjaya mengakui bahwa akses jalan menjadi kendala terbesar bagi warga untuk maju. Namun Salim dan warga lainnya tidak pernah menyalahkan pemerintah daerah atas masalah ini. Karena mereka tahu dana kabupaten sangat terbatas, walaupun sebenarnya perhatian sudah cukup besar. Perasaan saya ya nggak bisa saya pungkiri, ya memang ya sangat sedih melihat kondisi warga, ya terutama saya sendiri selaku kepala desa yang tiap hari berangkat pagi pulang sore dengan keadaan kondisi jalan seperti itu.